Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Am Abdul Salam dan Bapak Dr. Cucu Surahman selaku dosen pembimbing mata kuliah tafsir ayat akidah. Saya Indri Mencari dari IPAI 5A, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini sebagai ujian tengah semester mata kuliah tafsir ayat akidah. Dalam video ini saya akan menyampaikan mengenai bacaan Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Kautsar, dan Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 8. Kemudian terjemahannya, isi kandungan, dan pendapat para mufassir insyaallah. Pertama, bacaan Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan Quran Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bacaan Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Shadaqallahul azim. Terjemah Quran Surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terjemah Quran Surah Al-Kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.
Terjemah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 8. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Mengenai pendapat para mufasir, Al-Fatihah artinya pembuka, sesuai dengan menurut At-Tabari, yaitu Al-Fatihah adalah sebagai pembuka kitab Al-Quran. Al-Fatihah memiliki banyak nama selain dari Al-Fatihah itu sendiri. Al-Fatihah dibaca oleh umat muslim dalam setiap menunaikan kewajiban sholat fardu maupun sholat sunnah. Al-Fatihah memiliki 7 ayat, walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 6 ayat dikarenakan basmalah tidak masuk ke dalam bagian dari ayat. Adapun yang mengatakan 8 ayat karena suratal ladzina an'amta 'alaihim yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat ke-8-nya. Membaca basmalah dalam Al-Fatihah ketika sholat dihukumi wajib karena termasuk ke dalam ayat Al-Fatihah itu sendiri. Dalam mazhab sebagian ulama ada yang mengatakan boleh disuarakan dengan keras, adapun yang boleh dengan sir. Mengenai ta'awuz, menurut Ja'far As-Shadiq, ketika membaca Al-Fatihah diharuskan baca ta'awuz karena mulut kita itu najis, kadangkala berkata kotor, gibah, dan dosa mulut lainnya, sehingga dibersihkan terlebih dahulu dengan ta'awuz itu sendiri. Menurut jumhur ulama, Al-Fatihah itu dibaca dalam sholat menjadi syarat sah sholat. Walaupun ada bagian ulama yang berpendapat bahwa sholat tetap sah walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Ulasan dari Said Qutb mengatakan bahwa setiap muslim mengulang surah berjumlah 7 ayat menjadi 17 kali. Bisa dilipat gandakan dengan melakukan sholat sunnah lainnya. Mengenai pendapat para mufasir Quran surah Al-Kafirun. Untuk ayat pertama, kata qul yang berarti katakanlah merupakan firman Allah dan perintahnya agar Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir. Cara khusus itu kafir Quraisy, yakni sebagai jawaban atas tawaran mereka. Kata ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, yang paling wajar adalah menghilangkan kata qul ini. Kata al-kafirun berasal dari kata kafaro yang berarti menutup, disebut kafir karena hatinya tertutup, belum menerima hidayah Islam. Siapapun yang tidak menerima Islam, maka ia adalah kafir, baik itu orang-orang musyrik maupun ahli kitab. Nah, namun secara spesifik Al-Kafirun yang diajak bicara di surat Al-Kafirun adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kerjasama menyembah Tuhan secara bergantian sebagai penegasan bahwa tidak mungkin Rasulullah SAW itu menyembah Tuhan mereka dan tidak ada titik temu antara kemusyrikan dengan tauhid. Nah, untuk surat ayat yang kedua dalam Al-Kafirun, kata a'budu merupakan bentuk kata kerja masa kini dan akan datang atau fi'il mudhari. Ini merupakan penegasan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah Tuhan mereka baik di masa kini maupun masa depan. Menurut Ibnu Katsir, makna ta'budu adalah berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka adakan. Rasulullah tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajaran orang kafir dalam sisa usianya. Nah, ayat ketiganya, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Rasulullah di masa kini dan masa datang.
Meskipun nantinya penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam, namun orang-orang yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah Tuhan mereka semuanya tidak masuk Islam, bahkan mati terbunuh dalam kondisi kafir. Ibnu Katsir menjelaskan, ma'abud adalah Allah semata. Lafaz ma bermakna man. Untuk ayat keempat, ada sebagian mufassir yang menyamakan makna ayat 4 dengan ayat yang 2 dan menyamakan makna ayat 5 dengan ayat yang 3. Padahal jika diperhatikan kata yang digunakan, akan didapati makna yang terkandung di dalamnya. Kata abadtum merupakan bentuk kata kerja masa lampau atau fi'il madhi. Berbeda dengan kata ta'budun pada ayat kedua yang merupakan fi'il mudhari. Perbedaan mata'buduna ma'abadtum ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah di masa kini dan esok bisa berbeda dan apa yang mereka sembah di masa kemarin. Sedangkan untuk Allah yang diibadahi Rasulullah digunakan kata yang sama, yakni ma'abud. Digunakan kata yang sama ma'abud menunjukkan konsistensi ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah. Pada tafsir ayat kelima, Said Qutb mengatakan bahwa ayat ini tuh merupakan penegasan terhadap ayat sebelumnya, agar tidak ada lagi salah sangka dan kesamaran, supaya tidak ada lagi prasangka dan syubhat. Syekh Muhammad Abduh mengatakan, ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan perbedaan yang disembah, sedangkan ayat 4 dan 5 menjelaskan perbedaan cara beribadah. Nah, yang disembah lain, cara menyembah juga lain. Untuk ayat ke-6-nya, ada kata din, artinya adalah agama, balasan kepatuhan dan ketaatan. Sebagian ulama memilih makna balasan karena menurut mereka, orang kafir Quraisy itu tidak memiliki agama. Sedangkan yang mengatakan atau mengartikan din sebagai agama bukan berarti Rasulullah mengakui kebenaran agama mereka, namun mempersilahkan menganut apa yang mereka yakini itu. Didahulukannya kata lakum dan liya menggambarkan kekhususan karena masing-masing agama berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur baurkan. Ibnu Katsir mengutip Imam Bukhari bahwa lakum dinukum yakni kekafiran, sedangkan waliyadin yakni Islam. Syed Qutb menegaskan, aku di sini dan kamu di sana, tidak ada penyeberangan, tidak ada jembatan dan tidak ada jalan kompromi antara aku dan kamu. Sungguhnya jahiliyah adalah jahiliyah dan Islam adalah Islam. Perbedaan antara keduanya sangat jauh. Sedangkan Buya Hamka menegaskan dalam tafsir Al-Azhar soal akidah, di antara tauhid mengesahkan Allah sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampur adukan dengan syirik. Tauhid kalau telah didamaikan dengan syirik artinya adalah kemenangan syirik. Mengenai pendapat para mufassir dalam Quran surah Al-Alaq 1-8, Iqra itu berarti membaca. Nah, kegiatan itu juga harus dibarengi niat. Karena Allah SWT, ayat pertama, insan, mempunyai kandungan makna senang, lupa, dan bergerak. Alaq adalah awal pembentukan manusia, yakni berawal dari segumpal darah yang menggantung di dinding rahim, dan bermaksud sebagai peringatan untuk manusia. Nah, pendapat para mufasir, pengulangan perintah membaca dan Allah memberitahu manfaatnya. Ayat ketiga, Allah mengajarkan manusia dengan cara baca dan tulis. Ayat keempat, Allah adalah sumber dari seluruh ilmu. Ayat kelima, nah kemudian pendapat para mufasir, manusia mudah sekali memiliki sifat yang melampaui batas. Ayat keenam, merasa dirinya cukup dan lebih baik dibanding orang lain. Ayat ketujuh, semuanya kembali kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Dan ayat 8-nya,